suratul Kahfi adalah Ashabul Kahfi. Setelah Ashabul Kahfi ada kisah Zulkarnain. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu kenapa kisah Ashabul Kahfi dan Zulkarnain itu dikasih tahu sama Allah? Ada yang tahu kenapa? Aku kasih tahu ya. Ada orang Yahudi didatengin sama Quraisy. Quraisy ini sebel banget sama Rasulullah. Kenapa? Debat selalu kalah. Gak pernah menang dia debat sama Rasulullah. Maka dia tanya sama orang Yahudi. Kamu kan ahli kitab? Iya. Kamu berarti tahu kan tentang apa yang terjadi di dunia ini? Kan kamu ahli kitab? Iya. Kamu tahu cerita-cerita tentang dunia ini kan? Tahu. Kamu bisa gak buat aku menang sama Muhammad dengan satu kisah yang dia gak tahu? Karena dia tuh pembohong. Dia pasti nggak tahu semua hal yang terjadi di dunia ini. Tapi kan kamu kan ahli kitab, kamu tahu. Zaman dulu buku nggak banyak. Zaman dulu nggak ada internet. Zaman dulu orang yang punya informasi dikit dan terbatas. Maka Yahudi bilang sama orang Quraisy, gini cara membuktikan dia benar atau nggak benar. Tanya sama Muhammad tentang pemuda-pemuda yang menyelamatkan imannya. Yang kedua, tanya tentang raja yang menguasai timur dan barat. Dia bilang gitu. Yang ketiga, tanya tentang ruh. Oke, ditanyainlah pada Rasulullah. Itu yang mengakibatkan keluarnya ayat tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Dua cerita ini sama pengen menyelamatkan iman di masa krisis. Satu, Ashabul Kahfi, krisisnya gara-gara kerajaan Romawi yang mau bunuhin setiap orang-orang yang beriman pada Allah di zamannya Nasrani pada saat itu, zamannya Isa Al-Masih. Sementara Zulkarnain menyelamatkan satu kaum daripada gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Bisa dipahami sampai di sini? Aku mau nanya, pemuda-pemuda Kahfi ini orang yang kuat atau orang yang lemah? Kalau kuat mereka berantem dong. Tapi mereka lari atau berantem? Mereka lari. Berarti kuat atau lemah? Lemah. Mereka lari dari kaumnya karena gak bisa ngelawan. Kalau mereka jenderal, ngelawan lah. Iya kan ya? Tapi mereka bukan jenderal. Mereka cuma anak-anak biasa, pemuda yang beriman pada Allah. Gak bisa ngelawan, maka mereka lari. Karena mereka gak punya apa-apa, mereka gak disuruh ngelawan sama Allah. Disuruhnya apa? Tidur. Jelas ya? Pas bangun mau makan ngumpulin duit. Miskin atau kaya? Miskin, lemah. Bukan siapa-siapa, paham maksudnya? Ini Ashabul Kahfi, lihat ya. Satu lagi siapa? Satu lagi Zulkarnain. Tahu siapa Zulkarnain? Dia pemilik timur dan barat. Bayangin, dia punya seluruh timur dan barat. Dia punya pasukan luar biasa. Kata Rasulullah, cuma 4 raja yang diakui di dunia. Nebukadnezar, Namrud, Sulaiman, sama Zulkarnain. Bayangin kekuasaan Zulkarnain sama kekuasaan Sulaiman sama. Kira-kira gitu, kuatnya sama. Berarti dia datang kepada suatu tempat bawa bala tentara, bawa seluruh kekayaan dia untuk terus kemudian memperbaiki dunia. Kan gitu kan ya, untuk dakwah. Berarti orang kaya atau orang yang miskin? Orang kaya. Orang yang hebat atau orang yang lemah? Kuat atau tidak? Oke, kontras ya. Satunya pemuda, lalu kemudian lemah, gak punya apa-apa, beli makan ada yang ngumpulin duit, gitu kan ya. Satunya lagi kuat, punya tentara dan segala macam. Tapi kesamaan mereka apa? Sama-sama menghadapi krisis.